Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasallam. Teman-teman semua yang saya hormati, saya muliakan. Alhamdulillah, pada pagi dan pada pagi ini kita bisa kembali hadir di ruangan ini untuk melanjutkan kegiatan proses perkuliahan kita dalam mata kuliah ilmu hadis. Salawat dan salam kita sampaikan pada Rasulullah SAW sebagai pemilik kalam, pemilik nubuatan dan ketetapan yang kemudian menjadi objek kajian kita, objek kajian untuk menentukan kebenaran atau autentisitas sebuah hadis. Teman-teman semua yang saya hormati, saya muliakan. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah mengkaji tentang fungsi hadis. Dan secara umum, dia merupakan penjelasan Rasulullah baik dalam bentuk ucapan maupun perbuatan terhadap ayat-ayat atau wahyu yang diterima oleh beliau. Dan kemudian para ulama merinci bentuk-bentuk bayan itu dalam berbagai macam istilah. Ya, ada bayan tafsir, ada bayan takrir, ada bayan nasakh, takhsis, syri, tabsir, takwil. Itu hanya menjelaskan tentang sifat, ya, sifat dari penjelasan. Ya. Ada penjelasan yang bersifat mengokohkan, ya, tegas. Ada penjelasan yang sifatnya mengkhususkan yang umum. Ada penjelasan yang sifatnya menetapkan hukum baru. Ada penjelasan yang menghapus, ya, hukum yang ada di Al-Quran. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sejarah pertumbuhan dan perkembangan hadis abad 1 dan 2 Hijriah. Hasbi As-Siddiqi dan Pak Surudi Ismail menjelaskan bahwa sejarah pertumbuhan dan perkembangan hadis adalah fase-fase yang dilalui oleh hadis. Jadi hadis ini sudah mengalami proses sejarah yang panjang dari zaman Nabi, ya, hingga zaman sekarang ini. Berbagai macam teori yang dikemukakan oleh para tokoh, para ulama yang mengkaji hadis tentang sejarah pertumbuhan. Ada teori dari Muhammad Mustafa Azumi, ada teori dari Muhammad Abdul Rahuf, ada teori dari Ajaz Al-Fatih, ada teori dari Hasbi As-Siddiqi. Berbagai macam teori itu disebabkan karena sudut pandang yang berbeda di dalam yang melihat sejarah pertumbuhan hadis. Ada yang melihat pada aspek perjalanan abad ke abad, itu yang dilakukan oleh Hasbi As-Siddiqi. Ada yang melihat pada aspek penulisan dan pembukuan hadis, sehingga dia mentipologikan pra tadwin dan pasca tadwin, sebelum dibukukan dan setelah dibukukan, dan seterusnya. Kita ingin menggunakan
dan pandangan Hasbi As-Siddiqi di dalam menguraikan tentang sejarah perkembangan hadis abad 1 dan 2 ini. Di abad 1 Hijriah, Hasbi As-Siddiqi itu membagi dalam 3 periode. Yang pertama, periode Nabi yang dikenal dengan Aslul Wahyi wa Takwin, zaman turunnya wahyu dan pembentukan masyarakat Islam. Mengapa disebut zaman turunnya wahyu dan pembentukan masyarakat Islam? Karena ucapan Muhammad, perbuatan Muhammad, dan pengakuan Muhammad terhadap perbuatan orang lain itu menjadi sesuatu yang bernilai. Itu ketika Rasulullah, ketika Muhammad dilantik menjadi nabi. Jadi ketika Rasulullah itu sebelum dilantik menjadi nabi, maka ucapan, perbuatan, dan takdirnya itu sesuatu yang biasa saja, tidak bernilai hukum atau tidak menjadi sesuatu yang diperhatikan oleh orang. Tetapi pasca beliau dilantik menjadi nabi, ketika menerima wahyu di Gua Hira dengan turunnya surah Al-Alaq ayat 1-5, maka pada saat itu pula beliau berkewajiban untuk menyampaikan, menjelaskan atau mengamalkan pesan-pesan wahyu yang datang. Penjelasan Nabi baik dalam bentuk ucapan dan perbuatan terhadap wahyu itu, itulah yang kemudian menjadi hadis. Jadi kita bisa mengatakan bahwa hadis itu adalah penjelasan Rasulullah terhadap wahyu, baik dalam bentuk ucapan, perbuatan, maupun ketetapan. Teman-teman semua yang saya hormati, yang saya muliakan, pada masa Nabi ini kita bisa juga sebut sebagai masa kelahiran hadis. Jadi sejak Muhammad dilantik menjadi nabi, maka ucapan, perbuatan, dan takdirnya itu menjadi hadis. Inilah awal dan munculnya hadis itu sampai Nabi meninggal, sampai Nabi wafat. Jadi wafatnya Rasulullah itu menandai berakhirnya munculnya hadis. Di zaman Rasulullah, di zaman Nabi, pembelajaran yang dilakukan oleh Rasulullah dalam menyampaikan hadis itu bisa dilakukan di berbagai tempat, baik ketika beliau menyampaikan ceramah di majelis ilmu, di masjid atau di rumahnya, atau melalui perbuatan Rasulullah yang disaksikan oleh sahabat. Jadi ada bentuk praktikal. Jadi ada bentuk praktikal Nabi mempraktikkan, dan ini umumnya berkaitan dengan hadis-hadis ibadah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika menyampaikan hadisnya kepada sahabat-sahabatnya, beliau senantiasa berpesan untuk menyampaikan apa yang ia sampaikan itu kepada orang lain. Baik itu kepada sahabat yang tidak hadir dalam majelis itu atau pada siapapun. Selain itu, di zaman Nabi membuat kebijakan pada saat itu untuk melarang sahabat-sahabatnya menulis hadis.
Jadi kebijakan umum Nabi ya, berkaitan dengan penyebaran hadis itu melarang sahabatnya untuk menulis. La taktubu anni ghairal Qur'an wa may yaktubu anni ghairal Qur'an falyaktubu. Jangan menulis dari aku selain Al-Quran. Dan barang siapa yang menulis selain Al-Quran, maka hapus. Jadi argumen alasan Nabi melarang sahabat-sahabatnya untuk tidak menulis hadis adalah agar sahabat-sahabatnya itu fokus pada Al-Quran yang pada saat itu sementara turun. Jadi Al-Quran sementara turun, pada saat bersamaan ucapan-ucapan Muhammad, perbuatan Muhammad menjadi hadis yang diperhatikan oleh para sahabat. Tapi pada sisi yang lain ada kebijakan khusus ya, di mana Rasulullah itu mengizinkan sahabat-sahabatnya untuk menulis. Tetapi kebijakan ini hanya diberikan kepada sahabat-sahabat yang memiliki daya hafal yang jadi metode hafalan menjadi metode utama di dalam menjaga hadis. Jadi dihafal. Ya. Menulis hadis itu hanya alternatif bagi sahabat yang tidak memiliki daya hafal yang kuat. Teman-teman semua yang saya hormati, saya muliakan. Sehingga seringkali ada pandangan bahwa Nabi itu memiliki dua kebijakan yang bertentangan. Ya, di satu sisi dia melarang menulis hadis, di sisi lain membolehkan menulis hadis. Dan itu punya fakta tekstual dalam hadis. Jadi tadi saya sudah sampaikan latak tubuh ani Al-Quran, jangan menulis dari aku selain Al-Quran, tapi ada ucapan Nabi juga, uktubu li Abisya, tuliskanlah kalian untuk Abisya. Ini kan tadi saya katakan bahwa pelarangan itu merupakan kebijakan umum, sedangkan pembolehan menulis itu kebijakan khusus, ya, khususnya seperti yang tadi itu ya, Nabi menyebut sahabat, ya, uktubu li Abisya, tuliskanlah untuk Abisya. Abisya ini seorang sahabat yang tidak memiliki daya memori, daya ingat yang kuat, sehingga dia mesti dibantu oleh tulisan. Saya kira itu yang menjadi gambaran tentang sejarah hadis abad 1 pada periode Nabi. Pasca Nabi meninggal, maka berpindah era pada era sahabat. Era sahabat ini kita bisa lihat pada Al-Khulafa Ar-Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Masa sahabat oleh Hasbi As-Siddiqi itu dikenal dengan masa penyederhanaan riwayat. Masa penyederhanaan riwayat. Maksudnya sahabat Abu Bakar dan Umar ya, itu melarang atau membuat kebijakan untuk tidak terlalu banyak menyampaikan riwayat hadis. Jadi meminta sahabat-sahabatnya jangan terlalu banyak meriwayatkan. Ya, tetap fokus utamanya pada Al-Quran. Apalagi di masa ini Al-Quran belum dibukukan. Nanti setelah terjadi perang Yamamah, banyak para hufaz meninggal, baru Umar bin Khattab mengusulkan kepada Abu Bakar untuk mengumpulkan Al-Quran. Ya, meskipun itu terjadi penolakan ya, dari Abu Bakar karena tidak punya contoh yang Rasulullah. Jadi di masa Abu Bakar, ya, Abu Bakar melarang para sahabat untuk banyak menyampaikan riwayat. Bahkan Aisyah radhiyallahu anha putrinya itu menyampaikan Abu Bakar itu ternyata
juga punya catatan hadis. 500 hadis yang diajarkan. Tetapi ketika beliau menjadi khalifah, catatan itu diminta oleh beliau dari putrinya dan beliau membakar catatan. Jadi begitu hati-hatinya Abu Bakar, ya, dia memberikan contoh kepada sahabat-sahabatnya untuk tidak terlalu banyak menyampaikan riwayat, bahkan riwayat-riwayatnya sendiri yang dia tulis itu dia bakar. Demikian pula di zaman Umar. Zaman Umar masih melanjutkan apa yang dilakukan oleh Abu Bakar. Ya, Umar sendiri juga punya keinginan untuk mencatat dan menulis hadis. Ya, tapi dia minta pandangan-pandangan dari sahabat-sahabat senior. Ya, kemudian dia istikharah. Ya, istikharahnya memberikan petunjuk untuk tidak menulis hadis. Ya, kenapa? Ya, kenapa Abu Bakar? Kenapa Umar tidak sampai menulis dan membukukan hadis? Karena mereka belajar pada kisah-kisah umat-umat sebelumnya. Ketika ucapan-ucapan Nabi itu diperhatikan lebih utama, maka kadang-kala mereka meninggalkan sumber utama yaitu Al-Quran. Jadi tertuju kepada ucapan-ucapan kenabian, sehingga pada satu sisi bisa terjadi pengkultusan dan berlebihan pada ucapan-ucapan Nabi. Ini yang melandasi kenapa Abu Bakar dan Umar itu tidak melakukan kegiatan penulisan dan pembukuan hadis. Kemudian di zaman Utsman bin Affan sebagai khalifah ketiga itu juga masih melanjutkan kebijakan Abu Bakar dan Umar. Nah, hanya saja di masa pemerintahan Utsman bin Affan ini, yang pada akhirnya Utsman dibunuh, itu melahirkan benih-benih konflik di internal umat Islam. Bahkan meninggalnya Utsman yang kemudian diganti oleh Ali bin Abi Thalib itu melahirkan pertentangan yang luar biasa. Keluarga dari pihak Utsman itu menuntut pertanggungjawaban siapa dalam pembunuhan Utsman. Dan pada akhirnya keluarga Utsman yang diwakili oleh Muawiyah tidak mengakui kekhalifahan Ali, bahkan dia sendiri mengaku sebagai khalifah pada masa itu. Sehingga konflik antara Muawiyah dan Ali itu sampai berujung pada perang sivil, yang implikasi dari perang itu kemudian umat Islam terpolarisasi, terpecah dalam berbagai macam kelompok. Ada Khawarij, kelompok yang keluar dari pasukan Ali karena ketujuan mereka pada Ali dalam menerima tahkim, dalam menerima perundingan damai. Itu Khawarij. Kemudian ada kelompok-kelompok lain, Murji'ah, Jabari. Nah, kelompok-kelompok ini kemudian itu ingin diakui dan tidak ada sumber legalitas pengakuan itu kecuali Nabi. Sehingga apa yang terjadi? Mereka membuat pernyataan mengatasnamakan Nabi. Ini yang kemudian dikenal hadis palsu. Jadi di masa Ali bin Abi Thalib, dengan terpolarisasinya, terpecahnya umat Islam, maka kemudian hadis itu mulai dikotori oleh ucapan-ucapan manusia. Sehingga semakin beratlah ujian hadis ini. Apatah lagi ini belum ada kegiatan pembukuan hadis. Itu saya kira yang terjadi di zaman sahabat, khususnya sahabat yang masuk dalam Al-Khulafah Ar-Rasyidin. Nah, yang ketiga
periode ketiga dari abad pertama dalam pandangan Hasbi adalah zaman intishar riwayah ilal amsar, ya, zaman tersebarnya riwayat-riwayat di kota-kota. Apa maksudnya? Maksudnya itu adalah ketika umat Islam terjadi polarisasi yang begitu kuat, ada kelompok-kelompok dalam agama, kemudian berdampak pada sahabat-sahabat yang punya sikap yang berbeda-beda. Jadi ada sahabat yang mendukung Muawiyah, ada sahabat yang mendukung Ali, tetapi ada juga sahabat yang berdiam, tidak punya sikap. Pada sahabat-sahabat yang tidak punya sikap inilah yang pada dirinya mereka memiliki hafalan-hafalan hadis, kemudian meninggalkan kota Madinah, pergi ke kota-kota lain, ke Basra, ke Kufa, Irak, Mesir, dan seterusnya. Inilah yang dimaksudkan dengan penyebaran riwayat. Jadi zaman intishar riwayat ilal amsar itu ditandai dengan eksodusnya atau berpindahnya para sahabat-sahabat yang dulunya tinggal di Madinah, pindah ke kota-kota, dan berpindahnya mereka itu membawa riwayat-riwayat yang mereka hafal pada diri. Ini yang dimaksud dengan zaman intishar riwayat ilal amsar, periode ketiga dari abad pertama. Kemudian kita pindah ke periode abad kedua. Ya, abad kedua. Abad kedua dalam pandangan Hasbi itu dikenal dengan aslul kitab wa tadwin, ya, masa penulisan dan pembukuan hadis. Jadi penulisan dan pembukuan hadis secara resmi itu dilakukan di abad kedua. Abad kedua. Apakah tidak ada penulisan di zaman Nabi? Ya, tadi saya katakan di awal bahwa Nabi melarang sahabatnya menulis hadis. Namun demikian, ada sahabat-sahabat yang secara sembunyi-sembunyi melakukan kegiatan penulisan hadis. Itulah sahabat-sahabat yang memiliki catatan-catatan hadis, ya, punya sohifah-sohifah. Termasuk tadi Abu Bakar, ya, memiliki catatan kurang lebih 500 hadis di dalam. Ya, tapi selain Abu Bakar ada Abdullah ibnu Amr ibnu As, ada Jabir bin Abdullah al-Ansari, ada Abdullah bin Aufa, ada Samurah bin Judar, ada Ali bin Abi Thalib, ada Abdullah ibnu Abbas. Ini semua sahabat-sahabat yang ternyata, ya, secara sembunyi-sembunyi melakukan kegiatan penulisan hadis, ya, pada kertas-kertas, pada lembaran-lembaran. Nah, pada abad kedua, ketika hadis itu sudah dicampuri oleh ucapan-ucapan manusia yang mengatasnamakan Nabi, itulah hadis palsu, maka pada pemerintahan Umar bin Abdul Aziz, ya, salah seorang khalifah di masa Umayyah, dinasti Umayyah, itu kemudian membuat kebijakan, ya, untuk mengumpulkan dan membukukan hadis. Ya. Mengapa Umar bin Abdul Aziz sampai melakukan kegiatan penulisan pembukuan hadis? Karena dia khawatir jangan sampai hadis itu hilang. Bagaimana hadis itu hilang? Hilangnya hadis dengan meninggalnya para sahabat-sahabat, baik karena faktor usia maupun karena faktor perang. Jadi sahabat-sahabat itu pasti berjihad meskipun Nabi sudah meninggal, dan kadang-kadang mengelar korban bagi diri mereka, dan meninggalnya sahabat menjadi hilangnya riwayat pada diri mereka, hilangnya hadis pada diri mereka. Yang kedua, karena Al-Quran sudah dibukukan, puncak pembukuan Al-Quran di masa Utsman bin Affan, sehingga
Umar bin Abdul Aziz tidak punya beban lagi untuk melakukan kegiatan pembukuan hadis. Ya, maka mengirimlah surat, si Khalifah ini mengirim surat ke gubernur kota Madinah agar dia mengumpulkan hadis-hadis yang ada ulama-ulama yang ada di kota Madinah, pada sahabat-sahabat yang ada di kota Madinah, pada tabi'in yang ada di kota Madinah, hingga dikumpul. Ya, dan muncullah hasil kodifikasi abad kedua. Nah, misalnya ada kitab Muwatta Imam Malik, tetapi ciri-ciri dari kitab-kitab hadis hasil kodifikasi abad kedua itu, yang pertama, kitab hadisnya masih bercampur antara hadis Nabi, qaulus sahabah, qaulus tabi'in. Jadi masih ada ucapan Nabi, ucapan sahabat, ucapan tabi'in. Itu kodifikasi hadis, pembukuan hadis abad kedua. Yang kedua, belum ada penjelasan kualitas hadis. Dan yang ketiga, belum ada tema-tema, topik-topik ya, dalam kitab hadis itu. Jadi isinya hanya riwayat saja. Tidak ada misalnya ada tema taharah, tema wudhu, tema sholat, tema zakat. Belum ada sistematika seperti itu. Itu kodifikasi, ciri kodifikasi kitab hadis abad. Saya kira mungkin ini gambaran singkat. Ya. Nanti teman-teman bisa membaca lebih utuh naskah yang saya kirimkan lewat itu kurang lebih 16 halaman lah Anda baca ya, uraian itu ya, sebagai pengetahuan teman-teman tentang sejarah perkembangan hadis dalam Islam itu. Terima kasih banyak teman-teman atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang benar. Mungkin ada penjelasan saya yang tidak sempurna. Mudah-mudahan Allah memberkahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.